Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam. Untuk teman-teman yang menonton video penjelasan ini, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sina Triasti Putri Akfianingrum, biasa dipanggil Sina, dengan nomor induk mahasiswa 12012020083 dan kelas Teknik Industri 4412 Universitas Telkom. Nah, di sini saya pun ingin berterima kasih kepada Ibu dosen Amelia Kurniawati karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan PowerPoint yang berjudul Design of Radiation Therapy Problem, di mana dalam PowerPoint ini saya akan menjelaskan contoh kasus penggunaan metode simplex Big M. Bagaimana kelanjutannya? Di sini saya akan mulai menjelaskan. Sebelumnya juga saya ingin minta maaf jika nanti terdapat suara kendaraan yang terlalu berisik. Lanjut. Nah, di sini ada design of radiation therapy. Ada contoh kasusnya. Adalah Mary has just been diagnosed with having a cancer at a fairly advanced stage. Specifically, she has a large malignant tumor in the bladder area or a whole bladder lesion. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Radiation therapy involves using an external beam treatment machine to pass ionizing radiation through the patient's body, damaging both cancerous and healthy tissues. Each beam delivers more radiation to the tissue near the entry point than to the tissue near the exit point. Scatter also causes some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam. Because tumor cells are typically microscopically interspersed among healthy cells, the radiation dosage throughout the tumor region must be large enough to kill the malignant cells, which are slightly more radiosensitive, yet small enough to spare the healthy cell. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan juga penjelasan bahasa Indonesianya. Jadi Mary baru saja didiagnosa mengidap penyakit kanker pada stadium yang cukup lanjut. Nah, secara khusus dia memiliki tumor ganas yang besar di area kandung kemih dan Mary ingin atau akan menerima perawatan medis yang paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk dapat bertahan hidup. Nah, perawatan ini mencakup terapi radiasi ekstensif. Di sini terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk melewatkan radiasi röntgen melalui tubuh pasien yang merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di titik masuk daripada ke jaringan di titik keluar. Nah, hamburan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung pasiennya, tubuh pasien. Nah, karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat, jadi dosis radiasi di seluruh wilayah tumor pun harus dibatasi supaya tumor-tumor tersebut bisa dengan baik diberantas atau dihilangkan. Nah, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat juga. Jadi di sini kita akan mencoba memberikan solusi untuk Mary bagaimana sih atau seberapa banyak radiasi yang dapat diterima tubuhnya. Nah, lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu the goal of the design is to select the combination of beams to be used and the intensity of each one.
to generate the best possible dose distribution. Once the treatment design has been developed, it is administered in many installments spread over several weeks. To illustrate how the artificial variable technique deals with functional constraint in more than form, we will use the model of designing Mary's radiation therapy. So this is the data of the design of Mary's radiation therapy. Yeah. And tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi tabel yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis radiasi terbaik. Setelah desain perawatan dikembangkan, itu diberikan dalam banyak tahapan, tersebar dalam beberapa minggu. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan untuk menangani kendala fungsional dalam bentuk tabel, kita akan menggunakan model perancangan terapi radiasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat seperti pada tabel di bawah ini. BIM pertama itu healthy anatominya sebesar 0,4, kemudian BIM kedua juga dapat dilihat pada tabel. Di sini pun terdapat average dosage-nya atau rata-rata dosis yang dapat diberikan kepada Mary. Untuk persamaan healthy anatomy berarti 0,4 untuk dosis BIM 1 dan 0, untuk dosis BIM 2-nya dengan skala kurang dari sama dengan 7. Kita lanjut dulu lagi. Nah, the data from the table can be used directly to formulate the following linear programming model. Di sini X1-nya kita mengibaratkan sebagai BIM 1 atau penyinaran teknik 1 dengan satuan kiloradian. Yang X2-nya adalah dosis masuknya poin BIM 2 dengan satuan yang sama yaitu kilorads juga. Nah, di sini pun ada fungsi tujuannya untuk meminimalkan fungsi tujuan Z adalah 0,4x1 ditambah 0,5x2. Itu hasil, maksudnya data dari pembatas dan Z-nya itu berasal dari tabel yang tadi, seperti tadi, 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 7, lalu 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6, dan x1, x2-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini kita lihat lagi di tabel sebelumnya, nah di situ kan dapat terlihat. Ya. Untuk healthy anatominya atau tujuan Z-nya 0,4 x1 BIM 1 ditambah 0,5x2 atau 0,5 BIM 2. Bisa diikuti ya teman-teman untuk di sini hasil Z-nya dan persamaan tersebut dapatnya dari mana. Yaitu dari tabel yang tadi. Nah, di sini kita pertama-tama untuk menentukan metode simplex Big M itu tidak bisa langsung membuat tabelnya, tapi kita buat dulu bentuk standarnya, yaitu sebagai berikut. Karena kita akan meminimasi fungsi tujuan, jadi nah, kita lihat dulu ya pembatas-pembatasnya. Di sini pembatas pertama, kan tadi nilainya itu kurang dari sama dengan 7. Iya, teman-teman, kurang dari sama dengan 7 kan. Nah, makanya untuk bentuk standarnya, jika nilainya itu kurang dari sama dengan 7 menurut aturan, maka ditambahkan variabel basis, yaitu X3 dengan nilai positif. 0,3x1 ditambah 0,3x2 ditambah x3 sama dengan 7. Jadi bentuk standar itu yang tadinya kita dalam bentuk pertigasamaan dibuat menjadi dalam bentuk persamaan. Kemudian ada persamaan kedua karena sudah standar, sudah memakai sama dengan, jadi tidak ada yang ditambahkan variabel basis.
Nah, X3 di sini maksudnya variabel basis atau variabel tambahan. Di sini kalau untuk pembatas keduanya sama aja, 0,5x1 ditambah 0,5x2. Kemudian untuk pembatas ketiganya, kan tadi itu fungsinya lebih besar sama dengan. Nah, di sini untuk kasus lebih besar sama dengan, maka variabel tambahannya dibuat minus. Hasilnya 0,6x1 ditambah 0,4x2 min x4 sama dengan 6. Kemudian untuk x1, x2, x3, x4-nya tetap lebih besar sama dengan 0. Tuh, ini adalah bentuk standar, di mana bentuk yang tadinya pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Lanjut untuk bentuk kanonik. Apakah itu bentuk kanonik? Nah, di sini ada tambahan baru MX5 atau X5 plus X6 itu apa sih? Jadi saya akan coba menjelaskannya. Penentuan variabel basis dengan penggunaan variabel semu atau artificial variable. Apa itu variabel semu? Nah, variabel semu di sini adalah yang pertama, variabel yang digunakan untuk masalah linear programming yang memiliki pembatas berstandar sama dengan dan lebih besar sama dengan. Tadi kan di fungsi yang bentuk standar kita ada tuh yang atau fungsi awal banget itu ada yang sama dengan sama yang lebih besar sama dengan. Kemudian variabel semu berperan sebagai select pada literasi pertama, lalu dihilangkan pada literasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan dengan menggunakan metode Big M atau metode dua fasa. Nah, kita di sini memakainya metode yang Big M. Kemudian yang keempat, prosedur memaksa variabel semu untuk bernilai 0 jika kondisi optimal tercapai. Nah, itu nanti kita akan bisa melihatnya sesuai seiring dengan jalannya waktu ya. Kemudian pada persamaan sebelumnya diketahui bahwa pembatas yang tidak memiliki variabel basis adalah pada pembatas 2 dan juga pembatas ketiga. Nah, karena pembatas kedua tadi kan tandanya sama dengan pembatas ketiga, tandanya lebih besar sama dengan. Sehingga diberikan variabel semu berupa X5 dan X6 supaya menjadi solusi layak. Namun, ya, jadi kita tambahkan variabel plus X5 dan X6 supaya menjadi solusi layak atau bentuk kanonik. Nah, X4 di sini bukanlah sebagai variabel basis karena nilainya minus. Begitu. Kemudian, pada fungsi tujuan Z, kenapa terdapat variabel M? Hal ini dikarenakan adanya metode Big M dengan ketentuan. Yang pertama, variabel semu diberikan dengan persamaan yang tidak memiliki variabel basis, yaitu ada di persamaan kedua dan ada di persamaan pembatas kedua dan ketiga. Kemudian variabel semu diberikan suatu penalti dengan suatu bilangan yang besar sekali pada fungsi tujuan yang memaksa agar nilai variabel semu sama dengan 0 pada solusi optimal. Kemudian metode simplex mencoba untuk memperbaiki fungsi tujuan dengan cara membuat variabel semu tidak ekonomis lagi untuk dipertahankan sebagai variabel basis dengan nilai yang positif. Kemudian yang keempat, aturan pemberian penalti untuk variabel semu yang pertama adalah M besar adalah bilangan yang sangat besar. Kemudian untuk kasus minimasi, koefisien variabel semu pada fungsi tujuan sama dengan positif M. Kemudian kalau kasusnya maksimasi, koefisien variabel semu pada fungsi tujuan adalah minus M. Karena di sini fungsi tujuan Z untuk meminimalkan, maka pada fungsi tujuan nilai M ini di fungsi tujuannya adalah bernilai positif, sehingga untuk meminimasi fungsi tujuan akhirnya adalah 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 karena tidak ada koefisiennya, ditambah 0x4 ditambah mx5 dan ditambah mx6. Begitu, kemudian kita lanjut. Nah, iterasi pertama. Di sini sudah tersedia tabel yang sudah diberikan highlight berwarna kuning. Apa sih maksudnya? Kenapa kok di sini ada
kolom yang diberikan tanda warna kuning dan baris yang warna kuning juga. Nah, di sini itu kita akan menentukan dulu kolom kuncinya. Kolom kunci, kolom itu yang dari atas ke bawah ya, teman-teman. Kolom kuncinya di sini kan 0,4, X1, dan seterusnya. Itu kenapa menjadi kolom kuncinya? Karena begini, untuk kasus meminimasi, kita lihat bagian C row-nya. Itu. Oh ya, di sini teman-teman udah ngerti ya. X1, X2, X5, X4, X5, X6 itu adalah nilai atau adalah variabel X-nya. Kemudian di sini ada basis merupakan variabel basis. Kan variabel basis tadi kita dapatkan X3, X5, dan X6. Kemudian ada juga yang di atasnya variabel X itu adalah koefisien XI pada fungsi tujuan yang tadi. Kemudian di C basisnya itu 0 mm merupakan koefisien dari basisnya itu sendiri. Ya, selanjutnya. Kemudian di sini Z-nya kenapa dapat 12M? Jadi perhitungan Z itu di sini saya sekalian maaf kalau misalkan tulisannya jelek. Jadi Z di sini itu asalnya dari nilai ininya C basisnya 0 M aduh 0 N dikali dengan konstanta Z-nya 766. Nah, di situ menghasilkan nilai 12M. Itu asalnya. Kemudian lanjut, nah ini ya tadi kita kembali lagi, kenapa sih kok kolom yang warna kuning itu yang di situ, kenapa nggak di yang lainnya? Ini itu kita lihat dari C row-nya. Untuk mencari C row itu adalah 0,4 ya dikurangi 0,4 dikurangi dengan kolom C basis 0,m dikali dengan nilai dari kolom yang di sini. Jadi gini, untuk C1 ya, C row 1 itu adalah 0,4 dikurangi 0,m dikali 0,3 0,5 begitu menghasilkan nilai 0,4 dikurangi 1,1. Nah, di sini kalau untuk menentukan kolom mana yang dipilih sebagai kolom kunci adalah dengan nilai C row yang lebih minimal. Di sini kan terlihat 0,4 dikurangi 1,1 M dengan 0,5 dikurangi 0,9 M pasti hasilnya lebih kecil yang 0,4 dikurangi 1,1 M. Makanya kita pilih kolom yang ini. Kemudian untuk mencari baris mana yang sebagai baris kunci adalah dengan menentukan rasionya. Jadi rasio adalah rumusnya itu nilai dari konstanta tujuan 7 dibagi dengan nilai kolomnya 7 dibagi 0,3 itu hasilnya adalah 23. Adalah 23,3. Kemudian untuk 6 dibagi 0,5 hasilnya adalah 12 dan 6 dibagi 0,6 hasilnya adalah 10. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk nilai rasio yang paling kecil adalah di baris yang ketiga. Setelah itu,
setelah kita menentukan barisnya, kita bisa menentukan nilai OBE-nya. Nah, syaratnya itu kan di kolom ini yang sudah menjadi kunci, dengan pertemuan barisnya atau 0,6 harus menjadi nilai 1. Sementara nilai lainnya itu di kolom tersebut harus 0. Jadi nanti X3, X yang tadinya 0,3, 0,5 itu harus jadi 0 dengan cara OBE. Nah, rumus OBE-nya yang pertama itu di B3 dibagi 0,6 supaya jadinya 1. Ya, di sininya itu supaya nilainya 1. Kemudian di baris yang kedua ini, supaya ini nilainya 0, maka jadinya harus menuliskan rumus OBE. Caranya itu berarti minus, supaya jadi 0 ya, 0,5 dikalikan nilai B berapa ya? B3-nya dibagi 0,6 dikurangi baris nilai-nilai baris kedua. Kemudian untuk baris pertama itu adalah minus 0,3 dikalikan B3 per 0,6 ditambahkan B1. Nah, nanti hasil akhirnya adalah kita lihat di tabel selanjutnya. Nah, di sini kan tadi kita bisa lihat semuanya itu menjadi 0, terus nilai-nilai lainnya pun jangan lupa untuk ditaruh juga di rumusnya, ya, supaya nanti hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat di tabel. Kemudian di sini kan masih, kalau untuk meminimasi, kita seharusnya baris C-nya itu akan bernilai positif semua. Nah, di sini masih ada yang negatif, yaitu di 0,668 minus 0,83 M. Nah, itu tadi ya. Jadi kan sekarang variabel basisnya yang tadi itu variabel basisnya adalah MX6 berubah menjadi 0,4 X1. Ya, karena kita tadi pakainya kolom yang 0,4 X1. Kemudian untuk yang sekarang, nilai 0,668 minus 0,83 M tadi seperti cara yang tadi, yaitu 0 ya dikurangi dengan nilai dari 0 M dikalikan 0,M,0,4 dikali 0,5 0,8 dan minus 1,67. Ini pakai cara matriks ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah 0,668 minus 0,83 M. Di sini kan pasti hasilnya masih minus. Jadi, makanya kita memakai kolom tersebut sebagai kolom kunci dan baris tersebut yang ini sebagai baris kuncinya. Nah, oh ya, baris kuncinya itu dari rasio ya teman-teman, jangan lupa. Berarti 4 dibagi 0,5 adalah 8, 1 dibagi 0,83 adalah 1,2, dan 10 dibagi minus 10 dibagi minus 1,67 itu minus. Nah, kalau di sini walaupun rasio itu terkecil, tapi jika nilainya minus tidak termasuk untuk pilihan rasio, untuk pilihan baris kunci ya teman-teman. Makanya di sini memakai baris kuncinya itu yang di baris MX5 yang ini. Terus kita pakai juga OBE-nya supaya 0,83 itu nilainya 1, yaitu dengan yaitu B2 dibagi 0,83 biar hasilnya 1. Terus berarti untuk B1-nya supaya nilainya 0 ya di satu kolom itu,
adalah minus 0,5. Allah, tulisannya jelek sekali ya, maaf. Dikali, atau di sini deh, 0,5 dikalikan B2 per, ini minus ya, per 0,83 ditambah B1. Ini untuk nih apa rumus OBE B1 supaya jadi 0 di kolom itu. Kemudian untuk B3-nya ada 1,67 dikalikan B2 per 0,83 ini 0,83 dikurangi ditambah B3. Nanti akan menghasilkan nilai-nilai di kolom saja. Saya ini hapus dulu. Nah, di iterasi 3, jadi kan tadi 0x4 yang menjadi kolom kuncinya sudah sesuai nilainya 0, 1, 0, 0 semuanya. Nah, di sini pun jika teman-teman bisa lihat, di nilai dari C row-nya itu semuanya sudah positif, maka dari itu solusi optimal untuk meminimasi dengan metode simplex Big M ini sudah tercapai, sehingga nilai Z akhirnya adalah 4,8. Nah, 4,8 ini diperoleh dari mengalihkan 0,4 dikali konstanta Z-nya 3,4, 1,2 1,12. Nah, ini kan hasilnya adalah 4,8 gitu. Jadi untuk X3-nya sebesar 3,4, X4-nya sebesar 1,2, dan X1-nya sebesar 12, dan untuk tujuannya sebesar 4,8. Itu artinya apa sih? Jadi artinya begini. Saya hapus dulu. Nah, kesimpulannya X1 sebesar 12, X2 sebesar 0 karena tidak ada, dan Z-nya sebesar 4,8. Jadi, dosis yang dapat kita sarankan setelah melakukan perhitungan dengan metode simplex Big M, ini adalah dosis di titik masuk sinar 1, beam 1 sebesar 12 kilorad, dan dosis untuk beam 2-nya adalah 0 kilorad atau tidak ada. Jadi dosis masuk yang diserap oleh anatomi yang sehat dapat sebesar 4,8 kiloradians. Itulah kesimpulannya. Semoga teman-teman bisa jelas ya dengan penjelasan yang saya berikan. Begitulah semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan mohon maaf jika keterangan yang saya sampaikan belum dapat teman-teman mengerti. Untuk selebihnya, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.